Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-imana wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana wa arrafa bi uyubina wa dhunubina. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu ala alaihi wa ala na'maihi al-mutakathirah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nas'aluhu khairat dunya wal akhirah wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah fajazahu Allahu an ummatihi khaira jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Wa fi qawlihi tabaraka wa ta'ala aidan fi suratin ukhra wa fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa fi qawlihi tabaraka wa ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Jawana rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita terus-menerus membasahi lisan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini masih tetap dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kita semua untuk berhadir di majelis ilmu dengan hanya mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mempelajari aqidatut tauhid seperti yang pernah kita sampaikan di awal pertemuan kita, bahwa pembahasan kita tentang masalah tauhid ini yang kita ambil dari kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Jamil Zainu hafizahullah, yang beliau karang nama kitabnya Khudh Aqidatuka Minal Kitabi Was Sunnah. Ambillah akidahmu dari kitab Al-Quran dan sunnah, dan sesuai dengan pemahaman orang-orang yang istiqamah mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu jamaah Jawana rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam tak bosan-bosan kita juga memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tolong sampaikan salawat dan salam serta keberkahan
kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan sampaikan juga ya Allah salawat dan salam kami kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak-jejak Nabi kami sampai datangnya hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jemaah Jawana rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan lalu kita mengawali kajian tauhid kita. Mengapa kita harus belajar tauhid? Masih ingat? Apa jawabannya? Mengapa kita harus belajar tauhid? Belajar tauhid syarat mutlak masuk ke dalam surga. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah di dalam beribadah. Itu dia. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir bulan lalu kita membaca ayat Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah surah yang kedua dari susunan Al-Quran, ayat 21 sampai ayat 22. Kita semua sudah pada hafal ayat ini. Sering kita baca, sering kita dengar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi awal pertama panggilan Allah di dalam Al-Quran itu dengan menggunakan kalimat an-nas. Ya, yang pertama kali Allah menggunakan di dalam Al-Quran panggilannya kepada seluruh manusia yang merasa dirinya manusia terpanggil dengan ayat ini. Kemudian setiap ada panggilan Allah di dalam Al-Quran berarti ada sesuatu yang sangat penting Allah sampaikan untuk manusia. Kalau tidak mengandung perintah berarti itu larangan. Itu saja itu biasanya. Setiap ada panggilan Allah di dalam Al-Quran, ya, itu biasanya ada dua yang penting kita perhatikan sebagai manusia. Kalau tidak perintah dari Allah, pasti larangan. Yang ayat ini coba kita lihat, apakah perintah atau larangan? Kita lihat. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. U'budu artinya sembahlah. Ini larangan atau perintah? Larangan atau perintah? Perintah kan? Perintah. Jadi Allah menyuruh manusia supaya apa? Menyembah, beribadah kepada Allah. Masih ingat ibu-ibu apa itu beribadah? Masih ada catatannya. Apa itu ibadah? Kan ada kalimatnya tadi, u'budu, menyembahlah kalian, beribadahlah kalian. Mana? Coba baca, Bu. Setiap ucapan yang keluar dari lisan dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh, baik dari secara sembunyi maupun terang-terangan, sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi tolong kalau bisa Bu hafal. Ya. Kadang-kadang catatan itu bisa hilang. Tapi
Perlu itu dijaga tulisan qayyidul ilma bil kitabah. Itu kata para ulama kita. Ya, qayyidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu itu dengan ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Kadang-kadang awak lupa, tapi ketika ada catatan awak bisa awak ulang. Kalau kadang-kadang awak lah hafal, ndak ada catatan, baca awak mengulang. Itu makanya sering disampaikan oleh para ulama kita. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Biasakan menulis. Biasakan menulis. Kami bukan anak TK lagi Ustaz. Tidak pernah. Siapa yang mengicik anak TK? Tidak ada orang mengicik anak TK dong. Cuma awak namanya sebagai penuntut ilmu, kita berusaha Bapak dan Ibu, apa yang kita dengarkan dari guru kita, yang penting rasanya catat. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kita sudah melihat bahwa Allah memanggil seluruh manusia. Kemudian setelah Allah panggil seluruh manusia, Allah ingin menyampaikan. Apa yang Allah sampaikan kepada manusia? U'budu, beribadah kalian. Kepada siapa? Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Siapa Tuhan kita? Allah. Ketika Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah terucap dari lisan kita, yang terbayang di pikiran kita apanya? Apa yang terbayang? Ayo, apa yang terbenak di pikiran kita ketika sama di waktu sholat? Allahu Akbar. Apakah tulisannya yang terbayang di awak? Allahnya. Apa yang terbayang di pikiran awak ketika membaca Allahu Akbar? Satu, kekuasaan Allah. Coba kita lihat. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Siapa Tuhan itu? Rabbukum itu. Lihat. Salah satu pengertian Allah itu yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah alladzi khalaqakum. Tuhan itu yang menciptakan kalian. Walaupun awak lahir melalui dari ibu kita, ya, melalui ibu kita, tapi pada hakikatnya Allah yang satu. Kemudian Allah sampaikan tentang dirinya kepada kita bahwa Dia yang menciptakan kita. Kemudian walladzina min qablikum, dan Tuhan kalian yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Berarti mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di akhir zaman, semuanya adalah ciptaan Allah. Itu baru manusia. Bagaimana kalau langit? Siapa yang menciptakan? Allah. Bagaimana tentang bumi? Siapa yang menciptakan? Allah. Bagaimana tentang masalah pergantian siang dan malam? Allah. Bagaimana tentang masalah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah yang membuat takdir? Allah. Semua adalah Allah. Makanya ketika Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengucapkan Allah, yang terbayang di benak kita adalah kekuasaan Allah yang sempurna. Kita kok ketek hina di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya waktu di hadapan Allah. Jadi kalau awak ditanya, apa itu Allah? Baca orang menjawabnya. Allah itu apa?
Apa itu Allah? Nah, kita jawab, Allah itu adalah nama yang telah ia tetapkan bagi dirinya. Satu, wajib ada. Wajib Allah itu ada. Tapi keberadaan Allah itu tidak sama juga kita makhluknya. Jadi jangan kita mengatakan setiap ada pasti bisa dilihat oleh mata. Oh, hati-hati nih. Ya, sama Allah tidak bisa dibuat seperti itu. Allah tidak bisa dilihat dengan panca indera. Tapi wajib Allah itu ada. Pak, kira-kira Pak, inilah dulu Bapak dan Ibu ditanya oleh Zi'lib al-Yamani, sahabat beliau. Ditanya oleh sahabat Zi'lib al-Yamani kepada beliau tentang masalah Allah. Apa kata sahabatnya? Ya Zi'lib, wa ay Zi'lib, hal ra'aita rabbuk? Pernahkah engkau melihat Tuhanmu? Itu kata sahabat Zi'lib al-Yamani kepada Zi'lib. Dijawab oleh Zi'lib, wa kaifa a'budu ma la arahu? Oh, ini tauhid. Bagaimana mungkin aku mau beribadah kalau tidak bisa kulihat Allah? Mungkin tercengang sahabatnya. Oh. Ditanya oleh sahabat Zi'lib balik, wa kaifa tarahu? Bagaimana cara engkau wahai Zi'lib melihat Allah itu? Baru dia katakan, Allahu la yara'u bil uyun. Allah itu tidak bisa dilihat oleh panca indera. Walakin, akan tetapi, yara'u, Allah itu bisa dirasakan, dilihat, bimusya'adatil iman, dengan keyakinan dalam hati awak. Kalau dah kuat keimanan seseorang, dia pasti tidak akan mencari-cari, tidak akan sibuk mencari-cari wujudnya Allah itu seperti apa. Cuma tugas dia mencari keberadaan Allah itu, memikirkan tentang ciptaannya. Itu saja. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ini, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadahlah kalian atau menyembahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kitulah sepakat mengatakan bahwa Allah yang Maha Pencipta, awak ada yang di antara awak yang bisa menciptakan? Menciptakan seekor tungau saja, ketek enggak? Enggak ada. Karena seperti itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Allah ingatkan kita bahwa diri kita kok adalah memang ciptaannya, mangkonyo harus awak turuian kehendaknya. Ndak kehendak awak yang harus dipaturian. Kan banyak manusia kan memaksa keinginannya, tapi ndak namuah ikhlas sabar menerima keinginan Allah. Padahal Allah sudah menyebutkan, asa an takra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak sukai ternyata itu yang lebih baik buatmu.
Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi yang kamu sukai ternyata itu yang lebih buruk bagimu. Wa huwa a'lamu, dialah Allah yang lebih mengetahui mana yang lebih cocok untuk kamu. Makanya berusahalah belajar menerima pemberian Allah maupun susah dan senang. Itu yang baik itu. Itulah letaknya tauhid itu Bapak dan Ibu. Awak maunya sanang-sanang tarwih. Di mana dapet di dunia kau sanang tarwih? Tidak bersanggup. Tidak dapet. Sebanyak-banyak harat orang pasti pernah merasakan kesedihan. Pasti itu. Badutonyo kalau mengecek, ampun tak pernah dapet ujian ciknya. Badutonyo tuh. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa manfaatnya ketika kita mau memenuhi perintah Allah kok? Beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Kan itu perintah Allah. Gunanya untuk awak. Lihat, la'allakum tattaqun. Aku manfaatnya. Supaya kalian tergolong menjadi orang-orang yang takut ke Allah. Itulah sebenarnya orang yang takut kepada Allah itu siapa? Kalau takut ke Allah, dekati dia dengan ibadah. Kalau kita takut kepada binatang yang berbahaya, jangan dekati, tapi jauhi. Bedanya. Kalau kita takut kepada Allah, bacanya dekati dengan beribadah. Jangan lawan Allah itu, turuian keinginan Allah itu. Tapi kalau takut kepada binatang yang berbisa, jangan dakei. Mati ce Allah, matinya tu tidak keinyo, memang mati. Boleh. Awak disuruh untuk menghindar, berusaha menjauhkan diri. Kalau ternyata awaklah berusaha menjauhkan diri, ternyata mati juga, itu takdir qadarallahu ma syaa fa'ala. Nah, satu, Allah memperkenalkan dirinya siapa tadi? Siapa tadi Allah itu? Ada satu nama yang telah dia Adalah Allah itu adalah nama yang telah dia tetapkan bagi dirinya, yang maha pencipta segala sesuatu. Kalau disebut segala sesuatu, apa yang terbayang di ibu? Alam semesta bersama isinya, kan itu. Langit, bumi, pengisinya Allah juga. Kemudian Allah menjelaskan lagi kepada kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, siapa dirinya. Lihat ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda. Tuhan kalian itu dialah yang menjadikan bumi kok. Allah yang menciptakan bumi kok. Satu, dua. Yang ketiga, sebagai A namanya, sebagai A untuk awak, untuk bumi kok, firasha. Apa firasha? Firasha artinya kalau istilah awak Bapak dan Ibu, firasha itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat mencari kehidupan. Di sekolah di bumi ko ada orang menanam prei, bawang prei. Di sekolah ada orang kau bumi ko diciptakan Allah. Sampai tinggal awak mencari kehidupan awak. Nah, kemudian siapa lagi Allah itu? Wassama abinaa.
Allah yang menjadikan juga langit. Aku nonyo bina. Apa makna bina? Bina'a itu kalau istilah bahasanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah sebagai atoknya. Atok. Tahu atok? Bahasa apa? Tuh. Dihiasi Allah langit tu ada bulan, ada matahari, ada bintang. Sadonyo difasilitasi Allah kita. Kalau tidak ada bapak dan ibu matahari bagi kehidupan kita. Ayo. Mengkunyuk jangan caci matahari. Angin banalah ko. Dibuat Allah hujan tarui. Tak boleh. Tak boleh apa? Bersyukur. Makanya ketika bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, awak dapat hujan, minta ke Allah, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan ini bermanfaat untuk kami. Ndak hujan tari. Awaklah sampai ke para hujan tari baca rumah. Ndak usah. Allah yang lebih tahu. Mungkin perbanyak istighfar ketika turun hujan tu. Minta ampun awak ke Allah. Jangan gara-gara adik dosa awak karena adu bapak dan ibu. Karena adik bapak dan ibu terlalu banyak dosa manusia kok hujan labek. Akhirnya bapak dan ibu dengan hujan itu menyerang manusia, menyerang tanaman-tanamannya, bahkan rumahnya hancur. Coba lihat Galodo tuh. Itu sebabnya karena dia terlalu banyak perbuatan maksiat manusia. Allah ingin memberikan pelajaran kawak. Kemudian sudah Allah menyebutkan Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit, bumi, Allah yang menciptakan langit bersama isinya semuanya. Kemudian lihat apa lanjutannya? Wa anzala minas samaa'i ma'a. Dialah Allah yang menurunkan air dari langit. Kalau tidak turun hujan, mungkin tidak boleh awak mencaci hujan tari, tidak boleh. Minta doa ke Allah. Allahumma ja'al Allahumma sayyiban nafi'a atau Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan ini di sekitar kami, jangan sampai memberi mara bahaya untuk kami. Kemudian perbanyak istighfar. Ya Allah, jangan sampai ya Allah gara-gara banyaknya dosa-mu ya Allah, Engkau timpakan hujan yang banyak yang labik kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami banyak buat dosa ya Allah. Jadikan ya Allah dengan keberkahan hujan ini ya Allah, Engkau sadarkan kami menyadari ya Allah banyak dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ketika turun hujan, banyak istighfar, mohon ampun ke Allah. Tapi berapa banyak orang yang mau mengamalkan seperti itu? Kalau turun hujan ditariknya selimutnya, laloknya. Apalagi di siko musim dingin. Hari dingin sama jadi padang panjang. Oh, tantangannya luar biasa. Kemudian lihat Bapak dan Ibu, di antara dari kekuasaan Allah yang dia perkenalkan dirinya siapa? Apa disebutkan Allah? Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka dengan air hujan yang diturunkan Allah ke bumi ko,
Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Calilah. Itulah manfaat air tu Bapak dan Ibu. Awak kalau indah ada air, bah. Jadi diagih oleh Allah berbagai macam rezeki dia awak. Karena dia Allah kenalkan dirinya siapa, dirinya kawak, maka apa disebutkan Allah larangan di sini. Lihat. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian berani menjadikan Allah sebagai tandingan. Jangan buat-buat Allah itu sebagai tandingan. Tidak boleh di nomor dua kan Allah itu. Allah itu harus nomor satu. Kamu tanya apa dan Ibu? Mana lebih sayang? Awak ke Allah atau orang gaya awak? Saya keduanya. Tidak bisa, satu pilihan. Satu pilihan. Allah harus lebih kita sayangi daripada orang tua kita. Masa seperti itu Ustaz? Perintah Allah itu tidak pernah ada yang salah. Tapi perintah orang tua kau kadang-kadang salah. Disuruh orang tua kau awak baduto. Ada enggak orang gaib menyuruh anaknya baduto? Ada. Babunyi HP. Karena orang tua awakku acuk berutang. Meminjam piti, rajin. Tapi ketika membayar melunasinya, tak tunggak-tunggak tarik. Akhirnya yang mengajar pinjaman tu lah sesuai janji, alun tiba-tiba naik di teleponnya. Lain HP tu di kantong dia punya. Disuruhnya anaknya, angkat dulu ecean, amak dah ada di rumah. Ayo. Perintah Allah tidak pernah sekalipun sasek. Tidak ada salah sekalipun perintah Allah. Tapi perintah manusia kok kadang-kadang sasek. Ayo Pak. Halo. Pak. Lah sepakat kita kok. Manusia kok ada salahnya, ada juga benarnya, ya enggak? Itulah kekurangan kita manusia. Allah ada enggak kekurangannya? Enggak. Pernah enggak Allah itu salah? Enggak. Makanya sepakat enggak kita? Kita lebih sayang cinta kepada Allah daripada orang tua kita? Sepakat? Enggak sepakat nampaknya. Sakit suruhnya. Minum dulu lampu dulu. Sekali lagi bertanya balik, harus kompak. Lain setuju kita bapa dan ibu, Allah lebih kita dahulukan, kita cintai daripada orang tua kita sendiri? Lain setuju awak? Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk menguatkan kesaksian kami bahwa kami lebih cinta kepadamu ya Allah daripada siapapun yang ada di duniaku. Bantu kami ya Allah sampai akhir hayat kami. Tapi tantangannya barik bu, barik. Umar, sahabat Rasulullah, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
datang menemui Nabi. Ketika basobok jo Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aceh Umar, ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau daripada ayah dan ibuku. Tapi aku lebih cinta kepada diriku daripada engkau. Dia paham? Ini mengecek kepada Nabi, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada ayah dan ibuku. Tapi aku lebih cinta terhadap diriku sendiri daripada engkau. Ajak Rasulullah, belum bisa engkau mendapatkan kesempurnaan iman wahai Umar. Jadi bagaimana caranya supaya sempurna imanku ya Rasulullah? Engkau harus mengatakan, ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau daripada ayah dan ibuku, bahkan daripada diriku sendiri. Aku lebih cinta kepadamu. Kamu tanya bapak dan ibu, kalau kepada Allah sudah kita sepakat, kita nomor satukan Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa tidak kita berani mengatakan kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad? Jangan bayangkan ketika ada kata-kata cinta seperti pacaran, tidak seperti itu yang bermaksud. Tidak seperti itu yang bermaksud. Yang ambo katakan bapak dan ibu, tadi kita sudah sepakat bahwa kita lebih mencintai Allah daripada orang tua kita, bahkan daripada diri kita sendiri. Berani juga tidak kita mengatakan kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang tua kita, bahkan daripada diri kita? Tidak sepakat nampaknya. Kita suruhnya. Atau tidak mengarati yang becian. Hah? Kurang kare. Ulang balik. Mana lebih sayang awak ke orang tua awak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau daripada diri awak sendiri? Iyo. Apa buktinya? Buka di dalam Al-Quran. Itu caranya. Buka di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 21. Bentar dulu. Surah Ali Imran ayatnya ayat ini ayat 31. Ayat 31. Alah. Lepas sobok. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Jadi Allah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah Muhammad, itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah. Kita kan tadi udah sepakat tadi mengatakan bahwa kita lebih mencintai Allah daripada orang tua kita dan daripada diri kita. Ya enggak? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad,
Muhammad, katakan kepada manusia itu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku itu? Bukan aku, Allah, Nabi Muhammad. Iya enggak? Muhammad kan itu perintah Allah. Muhammad, katakan kepada manusia tua. Apa yang diapa? Wahai sekalian manusia, kan itu tentu itu perintah dari Nabi Muhammad kepada manusia. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti ambo, yaitu Nabi Muhammad maksudnya. Berarti dipahami, tidak akan mungkin bapak dan ibu orang itu bisa mencintai Allah kalau perintah yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak dia patuhian. Lah yo. Yo tonda. Itulah kasih tu akidah tu Pak Bu. Rupanya mengecek-ngecek beriman tidak semudah membalikkan telapak tangan do. Itulah tujuannya Wak. Makanya sering kamu sampaikan, luar biasalah orang yang mendirikan pengajian di Jawa Nakwa. Baralah gadangnya tarimo balasan kebaikannya dari Allah apabila dia membangun ini dengan keikhlasan. Bara orang yang tiba kuah mandanga pengajianku, alun lay anak-anak yang belajar kamari. Setiap pengajian didoakan ustaz kita, orang tua pendiri kuah, orang tua wak sadonyo kuah. Allah, iri awak kalau mencari orang seperti itu Pak. Dihabiskannya haratunyo untuk membantu orang. Inyo ndak ingin masuk sarugo surang. Dibangunnya tampek ku bapak dan ibu. Ayo sama-sama masuk sarugo. Itu loh istilahnya tua. Ambon ndak ingin masuk sarugo seorang. Ayo kita ramaikan. Ambo buat tampek pengajian. Ambo fasilitasi kalian. Makanya kita doakan selalu orang yang membuat tampik ku bapak dan ibu, diagia Allah keberkahan umur kainyo, dibimbing Allah inyo. Kulah tauhid itu bapak dan ibu. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa tadi aku? Muhammad. Ambo tanya bapak dan ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah enggak baduto? Pernah baduto? Awak pernah baduto? Situ alun salame le, cie baru Pak. Cie baru Pak, Bu. Kalau mau tanya balik kuah, kita ko mengkonyong banyak dosa sabananyo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ndak bapak dan ibu menyakiti hati orang? Hah? Iya mana? Ndak kan? Awak
Padahal Allah lah menyuruh kau kepada Nabi Muhammad kau. Ikuti aku. Mangkonyo bapak dan ibu yang muliakan Allah. Jangan bangga wak bapak dan ibu. Jangan bangga. Walaupun kita rajin beribadah, rajin kita ke pengajian ko bapak dan ibu, sabananyo kita ko banyak dosa kita. Banyak dosa awak. Ambo tidak berani mengatakan bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, walaupun ambo lah sampai ke luar negari sekolah, ya, tidak berani ambo mengetik. Ambo lebih pintar daripada bapak dan ibu. Tidak berani ambo. Tidak berani ambo doh. Takut ambo. Mulut kau bisa baduto. Hati ini tidak bisa didustai. Allah apalagi. Kita bisa menipu diri kita, tapi Allah tidak bisa kita tipu. Mangkonyo karena dek kita akui dosa kita bapak dan ibu. Datang awak kamari mandang pengajian ko, belajar awak tauhid, bagaimana cara mengenal Allah dengan baik. Yakin dan percaya bapak dan ibu, sering kita sampaikan hadis-hadis Nabi kita, dan guru-guru kita pun sering menyampaikan, siapa saja orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju ke satu tempat, mandanga pengajian, menuntut ilmu, setiap langkah kakinya dihapuskan dosa-dosanya. Setiap tumbuh-tumbuhan dan setiap ikan yang ada di air dan setiap bapak dan ibu semut, semua bapak dan ibu yang muliakan Allah, ciptaan Allah, kok meminta ke Allah, ya Allah, tolong segerakan ampuni dosa orang-orang yang datang ke Jawanatu. Itulah yang kita cari bapak dan ibu. Kita berbuat baik kok, mencari ridho Allah kok tujuannya karena dek kita mengakui banyak dosa. Mudah-mudahan dengan langkah wak kamari habis kironya sadonya dosa-dosa wak. Itu dia. Itu baru lah habis. Ada yang bertanya? Tidak, di siko ambo ibu-ibu adu le acara sesudahku kan, aduh ambo yang adu acara. Ini makanan latih butuh. Jadi bapak dan ibu ada yang bertanya, silakan ke dalam kajian kau. Angkat suaranya bu. Apa doa? Oh, apa doa di ketika kita merasa apa panasnya matahari? Oh. Kalau doa meminta kepada Allah panasnya matahari, ya Allah, jadikan matahari ini bermanfaat untuk kami. Itu saja. Iya. Ya Allah, jadikan matahari ini bermanfaat untuk kami. Karena engkau ciptakan. Lihat bapak dan ibu, kan sering kita membaca, Rabbana ma khalaqta hadza batila wa aitu an kami. Tidak ada satupun ciptaanmu ini yang sia-sia. Kan itu. Matahari udah kita katakan tadi, kalau tidak ada matahari, bagaimana kehidupan awak? Makanya minta ke Allah, Allahumma ya Allah, jadikan matahari kau bermanfaat untuk kami. Jangan sampai memberi barang-barang bahaya untuk kami. Kalau ada orang berang kawa. Banyak orang yang berang. Oh, kalau ada
kalau ada orang yang berang sih orang ketawa itu takdir gitu ya buatan. gini saja Bu, apakah itu takdir? Iya takdir. Semua yang terjadi di langit dan di bumi kepada manusia dan kepada semuanya itu adalah takdir dari Allah. Makanya rukun iman yang keenam apa? Rukun iman yang keenam apa? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada kadar baik dan buruk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kalau ngaji orang berang kalau kita bisa kita misalnya berang kalau tuh ayat itu aja. Ketika ada orang yang berang kawa, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Apa pelajarannya? Mungkin ketika orang ko berang kawa, awak pernah tak berang kau orang? Pasti tu. Ketika awak pernah berang kau orang, kemudian ada orang yang berang kawa, kembalikan. Ya Allah, hamba dulu pernah berbuat dosa, berang kau orang. Rupanya iku balasannya yang kau berikan kamu. Sakit juga rupanya hati awakku kalau orang yang berang kawa. Tolong ampuni ya Allah dosa amboku. Mudah-mudahan dengan nyoberang engkau berikan kesadaran untuk abok untuk memperbaiki diri. Manfaat untuk awak. Makanya tidak boleh awak kalau ada orang yang berang, tidak boleh awak balas dengan berang. Api dilawan api tidak boleh. Tak boleh. Iya. Berdoa ke Allah. Sama seperti kau Pak. Ketika lah pernah dulu mau sampaikan kau. Ketika awak pernah mendapat gimana? Ketika awak ditakdirkan Allah dapat pasangan yang ibu dulu sebelum menikah ingin cita-citanya suami awakku bisa menjadi ikutan awak. Nah, siapapun seperti itu, laki-laki pun seperti itu, ingin mau mendapatkan istri yang solehah. Manusia bisa berharap, bercita-cita seperti itu. Nah, ketika awak menikah dapat pasangan, yang awak inginkan malah tabalia. Ketika ada sesuatu mungkin yang tak awak inginkan dari pasangan awak, tarik ke diri awak. Ya Allah, engkau berikan kepadaku pasangan seperti ini. Ada perbuatan-perbuatannya yang tak ambo sukai. Ambo pun pernah berbuat dosa kepadamu. Rupanya ikulah. Makanya pasangan kita tu pada umumnya sesuai dengan parangai kita. Itu pada umumnya pasangan kita itu bapak dan ibu sesuai dengan parangai kita sehari-hari. Ketika awak dapat parangai suami awak yang tak awak inginkan, tarik ke diri awak dulu. Ada tak parangai si suamiku yang pernah awak karajuan? Jadi tak boleh awak meminta ceraikan ambo, ceraikan, tak boleh. Tak boleh. Mudah bana lah tu. Anak lah tu balik. Tak boleh. Aduh. Apakah takdir itu bisa dirubah? Apa kata Rasulullah? La yaruddu takdira illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Itulah mujarabnya doa itu. Makanya jangan awak bosan berdoa ke Allah. Tapi tadi misalnya awak dapat suami yang itu, jadi waktu ini ada takdir dah waktu. Ini awak berdoa bahas kalau tak dapat suami. Bu, iyo bilang ada dulu.
Jadi ketika ibu bertanya tentang masalah itu, ibu bertanya tentang masalah takdir tadi. Apakah takdir itu bisa dirubah? Ambucian, takdir itu tidak ada yang bisa merubahnya kecuali doa. Kan itu. Ingat Bu, Allah menyuruh Hawa berdoa, meminta ke Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu janji Allah. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakan Muhammad, aku kok dakik kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ambo kabulkan apabila mereka hamba-hambaku mau meminta ambo. Tapi apa syaratnya supaya dikabulkan Allah doa? Falyastajibu li. Falyastajibu li, hendaklah dia hendaklah dia memenuhi keinginanku. Keinginan Allah tadi. Sudah kita penuhi keinginan Allah? Bu, sudah kita penuhi keinginan Allah? Kan udah kita katakan tadi, susah dan senang itu tidak akan bisa dipisahkan dalam hidupku. Apabila susah didasari dengan tauhid yang kuat, susah itu menjadi nikmat. Apabila senang tapi tauhid ndado, nikmat itu bisa menjadi membawa gundah gulana di awak. Itu dia. 500. Engkau dia tanyalah, sudahkah kita memenuhi keinginan Allah? Tanya diri awak. Kenapa Allah menyuruh awak meminta kainyo? Kenapa sampai hari ini alun dikabulkan perasaan awak, permintaan awak? Alun dikabulkan Allah permintaan awak tu. Tariklah ke diri awak. Ada suawak ke Allah. Tapi ingat Bapak dan Ibu, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Walaupun hari ini mungkin ketika saat kita berdoa kepada Allah belum dikabulkannya untuk awak, tapi ditabung oleh Allah untuk akhirat di awak. Kalau awak ikhlas menerima pemberian Allah Tuhan. Awakku kan kalau meminta tak gage-gage. Hari itu jawab, hari itu juga. Malu dapet. Harus ada perjuangan. Kan ambo lupa cari itu dulu, Bu. Ambo lupa cari itu dulu. Cari itu ambo itu dulu. Banyak orang mengklaim ambo, Bapak dan Ibu, ambo pun tidak akan jadi sekolahnya doh. Orang-orang nilai kami karena di Bapak dan Ibu, kami kok kalau dilihat dari ekonomi kan lambajian. Kami 3 balik kakak beradik. Ambo anak paling ketek. Ambo anak paling ketek. Kemudian sudahlah kehidupan susah, cita-cita ambo tinggi cita-cita. Ndak ingin ambo kuliah di Indonesia ko. Ambo ingin kuliah ke luar negeri. Tapi pitin dado. Baju tu. Sampai saudara ambo sendiri, kakak ambo sendiri mengecek. Dahlan, kamu paksoan yang ndak ada. Gilu kamu beko. Kurui ambo dulu Pak Bu. Kurui. Iko masuk ke saking kuruinya dulu. Memikirkan ba'a caranya ambo supaya bisa ke luar negeri. Ambo cian kakak ambo. Kak, tidak seperti itu sebenarnya yang kakak ecean do kambo.
Agia dambo diambo dukungan. Kakak lah ndak bisa membantu ambo. Kakak ician ambo capek gilo. Kalau ambo yang gilo, kalian yang susah. Kalian yang susah. Lebih rancak lagi. Jangan putus asa ya dia. Baru usaha gitu ya dia. Mudah-mudahan cita-citamu dimudahkan oleh Allah. Itu lebih baik. Ambo cian manangihnyo. Ambo pai dulu marantau ambo cian. Marantau ambo dulu. Mana tahu ada rasaki. Awak ndak tahu Allah kok di mana tak rasaki awak dia gianyo. Marantau, cari masjid, tinggal di masjid, membarasi-barasihan WC. Apa mau ngombe lambu rasuhan kepada ibu membarasihan WC, menyapu masjid. Ndak malu ambo dong. Ndak ada rasa malu dong. Yang malu tuh mencilok. Itu malu tuh. Mencilok malu ambo tuh. Tapi ada orang kok egonya tinggi bana. Saya tahu nampu karaju di masjid itu bapak dan ibu baru sao, ya. Itulah bacaan dulu. Ditakdirkan Allah, digerakkan Allah donatur yang pengurus masjid itu. Ajiknya Ananda Dahlan. Kalau orang karaju di masjidku, orang yang tak sekolah pun bisa nak. Bisa. Ambo lihat kamu kan merantau dari kampung kamari, kan ingin kamu mau sekolah, melanjutkan sekolah. Iya ya mujian. Tidak seperti itu nak. Kamulah 1 tahun di siko, cukuplah 1 tahun kona. Lain mau ayah sekolahkan. Lain mau sekolahkan. Kamaya, kamu inginkan. Ini yang menawarkan kawak. Iyo kau ya. Iyo. Padahal ambo ndak kenal tuh sebelumnya, ndak ada garis keturunan awak jinyo doh. Ndak ada doh, family ndak doh. Tapi begitulah Allah gerakkan hatinya tuan. Lain ambo mau sekolahkan. Iyo, kamu inginkan. Ambo ingin keluar negari. Lain ambo ke Mesir jinyo. Wallah. Itu cita-cita ambo. Iyo ya. Ambo kepingin ke Mesir. Lah hari itu bapak dan ibu dibawanya ambo ke rumahnya langsung. Dikeluarkannya piti langsung cash 10 juta. Waktu itu bapak dan ibu waktu berangkat ke Mesir itu cuma 8 juta. 8 juta dulu. Masuk ambo. Sisa 2 juta lagi untuk pegangan di Mesir. Sampai selesai. Malah bapak dan ibu, masya Allah, ya luar biasanya. Allah yarham. Mengkonya ambo setiap kama pun ambo pengajian berniat selalu kepada Allah. Ya Allah, jadikan setiap langkahku ini mengajarkan ilmu ini ya Allah, sampaikan pahalanya ya Allah kepada orang yang pernah menyekolahkan ambo. Karena ini lah meninggal. Ini lah meninggal kini. Bara ibu, tahun 2005. Berapa tahun di kuliah di Mesir tuh? Kuliah 4 tahun di Mesir. Ambo tinggal di Mesir itu 7 tahun. Ambo tinggal di Mesir 7 tahun. Maka bisa seperti itu karena bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Yang namanya ambo kan tidak beasiswa doh. Tidak beasiswa dari Indonesia aku doh. Tapi ambo terjun langsung ke Mesir, di testing di situ, lulus, kemudian ambo mencari masjid langsung. Sama seperti merantau ke Medan Juang, mencari masjid langsung. Kemudian ambo tukang azan di situ. Tukang azan, kemudian tidak berapa lama diangkat jadi imam. Setelah itu bapak dan ibu dapat lampu bulanan di situ untuk biaya kuliah. Dapat di Mesir itu luar biasa bapak dan ibu. Makanya sampai bacaan kalau tidak ada dosa menyampaikan ilmu, ambo tidak akan pulang-pulang. Ambo lebih baik tinggal di Mesir. Sanang situ. Kalau tidak ada dosa tidak menyampaikan ilmu, tidak akan pulang ambo dari Mesir. Tapi terbayang ambo, orang ingin ilmu, orang haus ilmu.
Makanya ambo segerakan capek. Ambo bawa orang rumah ke situ. Ambo tahu 1 tahun baru menikah, ambo lama nikah. 1 tahun baru kuliah lama nikah. Itu dia biayai ayah tuh yang menyekolahkan apa tuh. Makanya rasa gitu jangan pikirkan bu yang ndak ada. Itu ndak, kalau pikirkan yang ndak ada bisa wak gilo. Jalani saja itu, minta pertolongan ke Allah, karajon lakukan ke usaha. Itu saya nyuka rajo. Baru sawawa minta pertolongan ke Allah. Itu saja. Lah lewat waktunya. Waktunya cuma 45 menitnya. Nah, sekian dan terima kasih. Kita akan lanjutkan nanti Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah bulan depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa jazakumullahu ala istima'ikum wa ala husni qalbikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga yang yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Jazakumullah khairan dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut putranya Ustaz? Hah? Putranya? Iya. Boleh, lagi ikut Abi.